Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Kali ini kembali lagi bersama Kak Nisa di sini. Kita akan belajar mengenai pengukuran panjang dengan satuan tidak baku. Simak bersama-sama ya. Oke, sebelum itu Kak Nisa mau tanya nih, teman-teman semua sudah tahu belum ya apa itu panjang benda? Kak Nisa hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktu habis. Terima kasih sudah menjawab. Kita disimpulkan bersama-sama ya. Panjang benda itu adalah jarak antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Kita ulangi, panjang benda itu adalah jarak antara ujung benda yang satu dengan ujung benda yang lainnya. Oke, seperti contoh sebuah papan tulis. Jarak antara ujung benda yang satu dengan ujung benda yang lainnya merupakan panjang papan tulis. Jadi, panjang papan tulis bisa diukur dari ujung yang satunya ke ujung yang lainnya. Oke, Kanisa punya contoh satu lagi nih. Ada penggaris. Coba teman-teman tebak dulu, kalau panjang penggaris itu diukur dari mananya ya? Oke, bisa diukur dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Sampai sini sudah paham? Semoga sudah paham ya. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai definisi panjang benda. Sekarang kita akan belajar mengenai cara mengukur panjang benda. Baik, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum ya bagaimana cara mengukur panjang benda? Kita bisa menggunakan yang namanya alat ukur. Alat ukur di sini ada dua jenis. Yang pertama, alat ukur baku. Yang kedua, alat ukur tidak baku. Baik, sebelum itu Kanisa mau tanya nih, ada yang tahu tidak ya alat ukur baku untuk mengukur panjang benda itu apa saja ya? Coba Kanisa kasih waktu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih sudah menjawab. Kita simak bersama-sama ya. Apa saja sih alat ukur panjang yang baku? Yang pertama ada penggaris. Teman-teman semua pasti sudah punya ya penggaris di rumah. Biasanya penggaris itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya kecil, seperti mengukur buku, mengukur tempat pensil, mengukur yang lainnya. Kemudian ada yang kedua, yakni alat ukur yang namanya meteran. Nah, meteran ini biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya lebih panjang. Biasanya digunakan untuk kegiatan pertukangan. Teman-teman sudah pernah lihat belum ya alat ukur yang namanya meteran? Mungkin sudah ya. Oke, yang sebelumnya alat ukur penggaris itu menggunakan satuan sentimeter. Kalau meteran menggunakan satuan meter, seperti namanya. Oke, sampai sini sudah paham? Mari kita lihat cara mengukur menggunakan penggaris, seperti di gambar. Oke, ada sebuah pensil. Kita lihat cara mengukurnya. Yang pertama, ujung belakang pensil menempel pada angka 0. Bukan pada ujung penggarisnya, tapi pada angka 0. Bisa dilihat. Kemudian ujung pensil yang lainnya kita lihat berada pada angka berapa teman-teman? Oke, bagus. Kemudian untuk mengukur menggunakan meteran, kita bisa mengukur benda-benda yang ukurannya lebih panjang. Misalnya mengukur lapangan. Itu satuannya menggunakan meter. Oke, kita lanjut ke alat ukur yang lainnya. Kalau tadi ada alat ukur baku, sekarang ada yang namanya alat ukur tidak baku. Teman-teman tahu tidak ya alat ukur tidak baku itu apa saja?
Oke, sebelum itu Kak Nisa akan menjelaskan tentang alat ukur tidak baku. Kalau tadi alat ukur baku menggunakan benda-benda yang bisa kita beli di tempat-tempat stationery, misalnya seperti penggaris atau misalnya meteran bisa kita beli di toko bangunan. Kita bisa menggunakan alat ukur yang ada di tubuh kita sendiri. Yang pertama bisa menggunakan ini. Teman-teman tahu ini namanya apa? Ya, betul, telapak tangan. Kita bisa menggunakan telapak tangan kita loh untuk mengukur panjang benda. Oke, menggunakan telapak tangan namanya jengkal. Oke, bisa dipahami? Kemudian, selain telapak tangan, kita bisa menggunakan setengah lengan. Ya, setengah lengan itu namanya hasta. Kemudian selain telapak tangan dan setengah lengan, kita bisa menggunakan kedua lengan yang direntangkan lurus. Namanya adalah depa. Oke, selain menggunakan bagian tubuh atas seperti lengan dan telapak tangan, kita juga bisa menggunakan bagian tubuh bawah, yaitu apa teman-teman? Betul sekali, menggunakan kaki. Gimana sih yang menggunakan kaki itu? Bisa lihat di gambar ya. Yang pertama bisa menggunakan langkah kaki. Seperti ketika teman-teman semua berjalan. Kemudian bisa juga menggunakan telapak kaki. Bisa dilihat di gambar cara penggunaannya. Nanti kita jelaskan lagi ya secara lebih detail. Oke, itu tadi beberapa alat ukur tidak baku untuk mengukur panjang benda. Yang pertama, ada yang namanya apa tadi? Iya, jengkal. Yang kedua, menggunakan setengah lengan namanya hasta. Oke, yang ketiga, menggunakan kedua lengan yang direntangkan namanya depa. Yang keempat, menggunakan kaki ketika berjalan namanya langkah. Kemudian menggunakan yang kelima yakni telapak kaki. Sampai sini sudah paham? Semoga sudah paham ya. Oke, Kak Nisa mau memperlihatkan nih ke teman-teman semua bagaimana ya cara mengukur benda menggunakan alat-alat yang tadi. Simak baik-baik ya videonya. Yang pertama dengan merentangkan kedua tangan sepanjang-panjangnya, telapak tangan ya. Pertama, gerakan ujung jari kelingking mendekati jempol. Jadi 1, 2, tutup 3. Oke, panjang pintu 3 jengkal. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga cara mengukurnya menggunakan depa dari ujung satu ke ujung yang lainnya dengan gerakan ini ke sini. Oke, 1 depa, tutup, 3 lagi, 2 depa. Kita mengukur menggunakan langkah kaki dengan cara kakinya dirapatkan dulu, kemudian angkat satu persatu. 1, 2. Oke, kita ulangi. Tuh. 1, 2. Tutup. Kemudian menggunakan telapak kaki dengan cara menempelkan ujung kaki ke ujung depan kakinya. Yang satu ya. 1, 2, 3, 4. Tutup. 4 langkah kaki, telapak kaki. Dah. Oke, itu tadi pembelajaran hari ini terkait pengukuran panjang dengan satuan tidak baku. Apa sih itu tidak baku? Kita kembali dulu ya dengan kata baku. Baku artinya tetap. Jadi, ketika menggunakan pengukuran baku, mau Kak Nisa yang mengukur, mau kalian yang mengukur, hasilnya akan tetap sama. Misal kita mau mengukur pensil, ketika kita menggunakan penggaris akan hasilnya sama. Misalnya satu penggaris Kak Nisa ukur 7 cm, maka kalian juga hasilnya akan 7 cm juga.
jika barang dan alat ukurnya sama. Oke. Kemudian, kalau tadi baku artinya sama, berarti tidak baku artinya tidak sama atau tidak tetap. Jadi, ketika Kanisa mengukur dan kalian mengukur, hasilnya bisa saja berbeda. Karena ukuran Kanisa dan kalian itu pasti berbeda. Misalnya ukuran telapak tangan. Ukuran telapak tangan Kak Nisa bisa saja lebih besar daripada ukuran telapak tangan kalian. Jadi, ketika kita mengukur misalnya buku, mungkin bagi Kak Nisa itu hanya sekitar 3 jengkal. Tapi bagi kalian mungkin bisa 5 jengkal. Nah, maka dari itu, jengkal, hasta, depa, langkah, dan telapak kaki disebut alat ukur tidak baku karena ukurannya tiap orang berbeda-beda. Sampai sini paham? Oke, semoga teman-teman semua paham ya dengan materi kali ini dan semoga teman-teman semua bisa mencoba di rumah masing-masing. Kalian bisa mencoba mengukur kamar kalian, benda-benda yang kalian punya, dan lain sebagainya. Oke, selamat belajar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.